Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh mahasiswa STEM Bama? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertemuan kita ini pertemuan kedua sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kita akan belajar seharusnya lewat MOOCs. Semoga bisa menyimak dengan baik semuanya. Jika tidak mengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang bisa menjawab nantinya, membantu menjawab, silakan ditambahkan jawabannya. Itu akan menjadi nilai keaktifan kalian nanti ya. Oke, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara garis besar ini yang akan kita bahas. Saya pindah dulu. Kita akan membahas ini. Yang pertama itu tentang bisnisnya Nabi Muhammad SAW sebelum dan setelah masa kerasulan. Yang kedua, kita akan mengetahui, kita akan mempelajari nantinya titik tolak penerapan ekonomi Islam di masa tersebut. Kemudian kita akan mempelajari tentang bangunan sistem ekonomi Islam di masa tersebut dan bagaimana pengelolaan harta negara di masa tersebut. Kemudian bagaimana juga sistem dari Baitul Mal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, yang pertama langsung saja ini merupakan aspek perekonomian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bersama, di usia 7 tahun Rasulullah sudah mulai beraktivitas menggembala domba. Nah, kita bisa melihat bahwa dari situ Rasulullah cukup mandiri karena di usia 7 tahun sudah mulai beraktivitas ekonomi, salah satunya menggembala. Nah, kita 7 tahun ngapain tuh? Masih main ya, masih lari-larian sama teman-teman. Nah, kemudian aktivitas ekonomi yang dilakukan Rasulullah, aktivitas bisnis yang dilakukan, itu sejak usia 12 tahun, Rasulullah sudah mulai magang kepada pamannya. Usia 12 sudah magang, sudah ikut kegiatan perdagangan ke ke beberapa negara, melewati 3 negara, dan ini artinya Rasulullah sudah melakukan aktivitas ekspor impor, sudah jualan ke luar negeri, kemudian bawa lagi ke dalam negeri, buat penghasilannya. Nah, hal ini yang membuat Rasulullah itu memiliki banyak pengalaman di dalam berbisnis ketika ikut pamannya yaitu Abdul Muthalib. Nah, pengalaman ini akhirnya pada usia 17 tahun Rasulullah itu sudah mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Beliau sudah pulaan, sudah mengambil barang, kemudian menjualnya kembali. Nah, pada usia 24 tahun Rasulullah itu sudah menjalin kerjasama dengan para investor, orang-orang kaya yang bingung menggunakan uangnya dan tidak bisa mengelola dalam bisnis. Jadi sudah mulai mencari investor, mendapatkan investor dalam kegiatan bisnisnya. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, setelah itu usia 25 beliau menikah. Di situ beliau juga tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang pedagang, pebisnis. Di situ beliau menjadi joint owner dan supervisor. Nah, di usia 37 tahun, Rasulullah itu sudah berada pada fase financial freedom, di mana artinya uang yang bekerja untuk beliau. Jadi beliau karena bisnisnya sudah berkembang, maka tidak perlu lagi bekerja, tapi sudah sistemnya itu udah jalan, pendapatannya sudah lancar, sudah dapat. Nah, ketika fase sesudah kenabian, yaitu ada 2 periode nantinya, ada di periode Mekah, ada pada periode Madinah. Di mana di periode masa di Mekah itu dilakukan untuk melakukan perjuangan perubahan akidah dan pembentukan keislaman, fondasi-fondasi keislaman, dan kemudian baru di periode Madinah itu membangun sistem ekonominya. Nah, kemudian yang kedua,
Titik tolak penerapan sistem ekonomi Islam, yang pertama itu Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul ya, itu kan berada di Mekah. Nah, di situ Rasulullah lebih berfokus kepada perubahan akidah dan penguatan ruh keislaman. Nah, kemudian aktivitas ekonominya apa? Yaitu penekanan pada ini kejujuran dan membantu antar sesama. Kemudian, karena kondisinya semakin tidak memungkinkan, banyak penekanan juga di Mekah, kemudian banyak pertentangan dari kaum Quraisy, maka apa keadaan Rasulullah itu semakin lama semakin tidak memungkinkan, semakin terpuruk. Nah, kemudian penduduk kota Yasrib itu, yaitu dari kaum Aus dan Kharaj itu mengajukan kepada Rasulullah untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai pemimpin mereka. Nah, maka adapun dari situ Rasulullah pindah hijrah dari Mekah ke kota Yastrib, di mana akhirnya ketika itu kota Yastrib berubah nama menjadi kota Madinah. Oke, di Madinah Rasulullah ngapain? Apa yang dilakukan? Yang pertama itu yaitu membangun masjid. Masjid ini merupakan pusat peradaban, pusat perekonomian, dan pusat aktivitas penduduk di sana nanti ketika itu. Nah, kemudian Rasulullah juga melakukan pemberdayaan kepada kaum muhajirin sehingga perekonomiannya di sana kaum muhajirin semakin meningkat. Pendapatan meningkat, kesejahteraan juga meningkat. Kemudian dilakukan juga pembentukan konstitusi kenegaraan ketika itu. Dan selain itu juga instrumen yang tidak luput pentingnya yaitu pembentukan dasar-dasar sistem keuangan negara. Nanti kita akan bahas sistem keuangan negaranya kayak apa. Nah, di sini yang ketiga, bangunan sistem ekonomi Islam di masa Rasulullah itu yang pertama, Rasulullah menekankan bahwa penguasa tertinggi itu bukan penguasa negara, bukan pemimpin negara, bukan juga pemilik usaha. Namun penguasa tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang merupakan pemilik absolut, pemilik sepenuhnya seluruh alam semesta. Nah, kemudian ditekankan juga oleh Rasulullah bahwa manusia itu hanya khalifah di muka bumi ini, bukan pemilik yang sebenar-benarnya. Meluruskan kembali peran manusia itu bagaimana? Hanya menjalankan amanah, hanya merawat bumi, bukan sebagai pemilik. Nah, kemudian semua yang dimiliki dan didapatkan manusia itu bukan karena kehebatan manusia itu, tapi karena adanya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekayaan itu tidak boleh ditimbun, tidak boleh disimpan, tapi harus berputar. Berputar di mana? Di dalam aktivitas ekonomi, disalurkan, disedekahkan, diinvestasikan, dikelola. Jadi nggak boleh ditimbun karena itu tidak akan bermanfaat. Nah, kemudian ketika itu juga adanya eksploitasi ekonomi, yaitu dalam bentuk riba di dalam utang piutang. Hal itu juga sudah dihapuskan oleh Rasulullah ketika itu. Dan kemudian Rasulullah juga menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi. Untuk media redistribusi kekayaan yang untuk menanggulangi konflik-konflik individu antar individu. Maka dari itu pendistribusiannya melalui sistem warisan. Kemudian Rasulullah juga membentuk sedekah, baik sedekah itu bersifat wajib maupun sukarela. Wajib itu zakat ya, sukarela itu yang lain-lain, kepada individu yang memiliki kekayaan yang lebih untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu, kepada masyarakat yang tidak mampu, kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, selain itu apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Adanya persaudaraan antar kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, persaudaraan ini membuat perekonomian menjadi lebih baik, membuat mereka melakukan banyak kerjasama di dalamnya, baik sosial, politik, maupun
ekonominya. Dan sehingga dalam persaudaraan itu kaum Ansor membuka lapangan pekerjaan untuk kaum Muhajirin, sehingga pendapatan negaranya meningkat. Pendapatan kaum Muhajirin meningkat, maka pendapatannya negara juga ikut meningkat. Kemudian adanya kebijakan pajak itu bagi pedagang dari luar Madinah. Jadi orang yang jualan dari luar Madinah ke negara Madinah itu kena pajak, kena kalau sekarang itu bea cukai ya namanya ya. Nah, kemudian adanya pengaturan APBN yang menjadikan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun kondisinya perang. Jarang, nggak ada ceritanya ngutang gitu ya, negara ngutang, karena sistem keuangan negara nih sekian nih, 100 miliar misal. Kebutuhannya segini, ya udah disesuaikan. Berbeda dengan sekarang yang kebutuhan negara nih 100 miliar, uangnya 50 miliar, tapi kan kita butuh, maka dari itu kita pinjam. Nah, itu sistem negara saat ini, kebanyakan di seluruh dunia kayak gitu ya, berbeda. Jadi makanya nggak ada ceritanya negara ketika pemimpinan Rasulullah itu kurang uang, nggak ada, karena disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan. Kemudian kebijakan meminta bantuan kaum muslimin dan penerapan kebijakan insentif dalam menjaga pengeluaran dan partisipasi kerja produksi kaum muslimin. Seperti itu tadi, jadi orang-orang yang kaya membantu orang-orang yang miskin. Nah, ini pos-pos pemasukan dan pos-pos pengeluaran ketika masa pemerintahan Rasulullah. Ada kharaj, pajak tanah yang dikenakan kepada tanah-tanah yang dimiliki oleh kaum non-muslim. Tanah-tanah, nanti ada banyak ceritanya, ada macam-macam kharaj. Kemudian zakat, seperti yang kita ketahui diambil dari harta, uang cash. Kemudian hasil peternakan, hasil pertanian juga. Kemudian ada khums. Nah, itu diambil dari 1/5 barang temuan, dari barang tambang, dari hasil barang rampasan. Tapi di sini ada berbagai pendapat juga, bahwa ada yang bilang khums itu diambil seluruhnya, ada yang bilang dari barang temuan aja, ada yang berpendapat juga dari barang hasil rampasan. Jadi ada berbagai pendapat di situ. Kemudian ada jizyah, yaitu pajak untuk non-muslim. Dan ada usyur, bea cukai, kayak yang tadi yang jualan ke dalam Madinah, harus membayar pajak. Kemudian ada kafarah juga, denda untuk orang yang melanggar sumpah. Kemudian ada harta waris yang pewarisnya itu nggak jelas atau tidak tahu siapa. Maka diserahkan kepada negara menjadi pemasukan negara. Nah, pos pengeluarannya untuk apa? Seperti zakat, ya jelas ya, untuk 8 asnaf, yaitu fungsinya untuk kesejahteraan sosial, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian pendidikan dan penelitian, itu juga dilakukan ketika itu. Infrastruktur untuk fasilitas publik juga digunakan untuk itu, untuk kebutuhan administrasi negara dan pertahanan serta keamanan negara. Oke, sekarang tugas. Baik, saudara semua, mahasiswa MBS, ini ada tugas dari saya. Tugasnya berkelompok, satu kelompok maksimal 2 orang, tugasnya cari jurnal ilmiah, di mana jurnal ilmiahnya itu harus membahas topik tentang sejarah ekonomi di masa Rasulullah. Nah, kalian bisa cari yang isinya di dalamnya itu tentang kebijakannya maupun pos-pos pemasukan dan pengeluaran, kayak usyur tadi, jizyah, zakat, itu juga boleh kalian bahas, kalian cari di jurnalnya. Nah, satu kelompok itu nggak boleh sama dengan kelompok lain, jadi jurnalnya harus beda. Setelah kalian cari jurnalnya, kalian melaporkan judul jurnalnya. Yang dilaporkan itu nama kelompoknya, NIM-nya, jangan lupa, sama judul jurnalnya. Dilaporkan ke kolom komentar. Kolom komentar video ini ya. Nah, batas waktunya 1 kali 24 jam aja. Sejak jadwal kuliah ini berlangsung. Jadi misal ini berlangsung hari Rabu jam 9, nah berarti
pelaporannya maksimal besoknya Kamis jam 9 gitu ya. Kemudian bagi yang nggak komentar itu berarti komentar judul halaman nama itu berarti tidak absen, tidak ikut perkuliahan. Jadi saya tulis kosong ya, nggak ikut. Kemudian ini setelah kalian melaporkan, maka kalian review jurnalnya. Review jurnal itu ngapain? Review jurnal itu kayak merangkum anak-anak. Nanti ada formatnya, Ibu kirim lewat grup. Format review jurnalnya, jadi nama jurnalnya apa, penulisnya siapa, judulnya apa, pembahasannya kayak gimana, itu ditulis di format review jurnal itu. Nah, setelah itu, kalian kumpulkan lewat email. Maksimal pengumpulannya 5 kali 24 jam sejak jadwal kuliah berlangsung ya. 5 hari berarti ya, sejak jadwal mata kuliah ini. Lewat mana? Lewat email. Dengan subjek, emailnya ini, jangan sampai salah ya. Terus subjek tugasnya, itu tugas 1 SPEI underscore nama anggota. Itu. Kalau nggak pakai subjek ini, nanti nggak kedetek anak-anak, jadi bisa menghilang. Sayang kalian ngumpulin ya, diperhatikan ketentuannya. Kemudian yang terakhir ini, bagaimana Baitul Mal di masa Rasulullah. Nah, Baitul Malnya posisinya ada di masjid ketika itu. Jadi ya itu, masjid merupakan pusat peradaban, baik ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Juga sebagai tempat penyimpanan harta Baitul Mal, harta negara. Disimpannya itu enggak 1 tahun, enggak. Jadi hanya sebentar, singkat, kemudian langsung didistribusikan kepada yang berhak menerima. Jadi dapat, terus dihitung, langsung distribusiin gitu. Nah, di sana juga Rasulullah melakukan pencatatan harta, yaitu misal nih seperti Ghanimah dicatat oleh Mu'aqaib bin Abi Fatimah Ad-Dausi. Kemudian untuk pencatatan harta zakat dilakukan oleh Al-Zubair bin Al-Awam. Nah, kemudian harga hasil pertanian di daerah Khaybar itu juga dicatat oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Kemudian penulisan hutang piutang dan aktivitas muamalah itu dicatat oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, kemudian untuk urusan pencatatan urusan masyarakat yang tentang keperluan kabilah-kabilah serta pengairannya itu dilakukan oleh Abdullah bin Arkam. Nah, jadi bukan hanya melaksanakan proses atau kegiatan di Baitul Mal aja, namun juga ada pencatatannya. Perlu ya pencatatannya itu biar jelas semuanya. Oke, sekian dari saya. Itu sejarah pemikiran ekonomi Islam di masa Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Jika ada yang mau menanggapi dan menjawab, silakan juga ruang diskusi terbuka. Itu merupakan bentuk keaktifan kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.